Bismillahirrahmanirrahim. Wara'a dan bermimpi. Wara'a dan bermimpi siapa ba'dul ulama, sebagian ulama, ba'du ashabir ra'yi, pada sebagian orang-orang yang ahli punya pendapat artinya orang-orang yang ahlinya pendapat. Min ahlil Kufah, daripada ulama-ulama ahli Kufah, fil manami, di dalam tidur. Faqala, maka berkata siapa ba'dul ulama, ma itu apa, ra'aita pendapatmu, ma ra'aita bagaimanakah pendapatmu, fima di dalam perkara kunta ada siapa kamu alaihi atas ma, minal fatya, namanil fatya, daripada ahli fatwa, warra'i, dan ahli pendapat. Bagaimana pendapatmu kepada orang-orang seperti kamu ini, orang yang ahli memberi fatwa dan ahli pendapat? Apa keistimewaannya? Apa keistimewaan dan keberkahannya kayak apa? Fakariha maka tidak suka, fakariha maka sengit siapa ahli fatwa itu wajah pada wajahnya, nampak wajahnya tidak suka ketika ditanya tentang orang-orang ahli fatwa. Wa'arada, dan berpaling siapa ashabur ra'yi tadi ya, anhu, daripada ba'dul ulama. Waqala, dan berkata siapa orang ahli pendapat tadi, ahli fatwa, ma wajadnahu syai'an wa ma hamidna akibatahu. Ma wajadna, tidak memuji siapa kami, hu, kepada itu tadi apa ini, mahu, pada masya'an, pada sesuatu. Wa ma hamidna, dan tidak memuji siapa kami akibatahu, pada akibatnya ma. Jadi ini yang berkaitan dengan pembahasan yang kemarin. Jangan terlalu suka orang-orang itu memberikan fatwa. Jangan suka gampang memberikan fatwa. Apalagi kalau fatwanya itu bisa-bisa dibarengi dengan nafsu, atau fatwa-fatwanya itu apalagi dibarengi dengan berkaitan dengan kepentingan politik, apalagi ya. Waqala, dan berkata sapa Abu Hasin, Syekh Abu Hasin, inna ahadahum, sesungguhnya salah satu kalian semuanya, la yufti, tentu memberikan fatwa sapa ahadahum, fi mas'alatin, di dalam satu masalah. Lau waradat, andaikan datang apa itu masalah, satu masalah, ala Umar, atas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, radhiyallahu, semoga memberikan ridha subhanahu anhu kepada Umar bin Khattab, la jamaah, tentu mengumpulkan siapa Umar bin Khattab, laha, kepada satu masalah, ahla badrin, pada sahabat ahli badar semuanya. Jadi andaikan Umar bin Khattab itu ditanya tentang satu masalah, saking hati-hatinya Umar bin Khattab, maka akan panggil semuanya ulama ashabil badar, kumpul dulu bagaimana memutuskan suatu masalah itu. Jadi kembali lagi, jangan gampang-gampang memberikan fatwa, jangan gampang-gampang memberikan fatwa ya. La jamaah badrin, falam yazal, maka tidak lepas-lepas, falam yazal, maka tidak lepas-lepas apa as-sukutu, apa diam, da'ba ahlil ilmi, apa as-sukutu, diam, da'ba ahlil ilmi, pada kebiasaannya orang-orang ahli ilmu, illa inda darurah, kecuali ketika darurat. Jadi berfatwa itu adalah ketika dalam keadaan darurat. Wa fil khabar, dan di dalam hadis, idza ra'aitum, ketika melihat kalian semuanya,
ar-rajula pada seorang laki-laki, qad utiya sungguh diberikan siapa rajul sumtan wa zuhdan, banyak diam dan banyak zuhud. Sumtan itu diam, wa zuhdan dan zuhud. Faqtaribu maka mendekatlah kamu semuanya minhu kepada rajul. Wa innahu maka sesungguhnya rajul ini di kitab ini kitab baru beli kemarin dari sarang. Ini kitab ini ternyata berbeda juga, banyak berbeda dengan kitab yang saya punya yang asli. Ini kitab harganya mahal. Ihya cetakan baru ini. Harganya ini 10 jilid. Harganya 1.800.000. 1.800.000. Kalau yang biasa-biasa ya antara 200.000. Anak-anak mau beli yang mana? Mau yang 200 atau yang 1.800.000? 1.800.000. Ngutang sampai hari kiamat nanti baru dibayar. Masya Allah. Kalau kamu menghargai ilmu ya harus beli ya. Kalau ingin punya ilmu ya harus menghormati, menghargai ulama-ulama yang sudah menyusun ilmu. Ini adalah bagian daripada menghargai jasa-jasanya para ulama. Kalau di dalam kitab ini asatin. Asatin itu apa? Ternyata yang di dalam kitab yang asli adalah salatin. Yulakkonu, di sini yulakkonu yang yulakko, tapi di dalam kitab yang biasa itu yulakkonu. Saya cocok yang yulakkonu. Fa innahu maka sesungguhnya orang yang dianugerahkan bisa banyak diam dan bersifat zuhud, ya, maka yulakkonu orang itu sudah diajari al-hikmata pada ilmu hikmah. Jadi orang yang sudah dianugerahi ilmu hikmah, orang yang sudah diberi ilmu hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak banyak mengeluarkan fatwa-fatwa hukum-hukum. Menurut saya ini hukumnya begini, menurut saya hukumnya wah ini. Jadi harus banyak diam kecuali darurat. Jadi kecuali dalam keadaan darurat ya. Maka hati-hati jangan gampang memberikan fatwa ini tadi. Kalau ada orang di muka bumi ini, kalau kamu punya teman, punya sahabat, punya kenalan, seorang ustaz, seorang kiai, tokoh agama, kok dia dianugerahkan oleh Allah banyak diam, tidak banyak bicara, banyak diam dan bersifat zuhud, maka kamu mendekatlah sama dia. Sebab kalau ada orang banyak bicara, itu biasanya ngawur, biasanya kalau orang itu banyak diam dan bersifat zuhud, ini yang penting. Orangnya diam, yang kedua banyak yang sifat zuhud itu artinya apa? Urusan dunia itu tidak menjadi tujuan utama. Jadi dunia ini hanya menjadi sekedar sarana saja untuk menuju akhirat. Dunia itu bukan menjadi tujuannya. Dunia itu bukan menjadi tujuannya. Contohnya terbaik adalah Rasulullah. Rasulullah itu bersifat zuhud kepada dunia. Rasulullah itu kan andaikan mau ya Rasulullah, malaikat Jibril mau gunung-gunung itu ditaklukkan oleh Rasulullah, ditundukkan oleh Rasulullah menjadi emas, semuanya akan menjadi emas untuk perjuangan Rasulullah. Tapi tidak, Rasulullah tidak mau mengambil itu. Rasulullah justru mengambil. Rasulullah itu kaya raya, kaya kalau mau, tapi Rasulullah tidak mengambil jalan itu. Bersifat zuhud di dunia secukupnya. Bahkan hidupnya Umar bin Khattab itulah yang mencontoh Rasulullah, sehingga tidurnya Rasulullah itu sampai membekas punggungnya Rasulullah dengan pelepah kurma. Jadi tidurnya Rasulullah tidak pakai kasur. Sekarang ini umatnya pakai kasur. Kalau tidak pakai kasur nggak bisa tidur, masya Allah ya. Rasulullah hidup sangat sederhana, umatnya yang justru mengambil hidup yang mewah.
Rasulullah sangat sedikit makannya, kalau umatnya sedikit-sedikit makan. Ya, beda apa tidak? Rasulullah itu sedikit kalau umatnya sedikit-sedikit. Wakilah. Jadi kalau kamu ada bertemu dengan seorang yang orang seperti ini, seorang rajul yang banyak diam, bersifat zuhud kepada dunia, mendekatlah, belajarlah kepada dirinya. Sebab orang ini adalah orang yang sudah dianugerahkan ilmu hikmah. Wakil, dan dikatakan al-alim, adapun utawi orang alim, imma alimun amah. Orang alim itu macamnya ada yang pertama, ada orang alim itu macamnya ada dua. Yang pertama adalah alimun ammah, orang yang alim yang bersifat umum. Wa huwa al-mufti, yang dinamakan alim ammah, yang bersifat ammah ini adalah sifatnya mufti, seorang pemberi fatwa. Wahum, adapun al-mufti itu ashabus salatin, ya. Kalau di kitab ini asatin, saya lihat di kitab yang aslinya adalah salatin, adalah sahabat-sahabatnya atau anak buahnya atau pejabat-pejabatnya salatin, para pemimpin negara, para raja. Jadi ini kalau memang harus memberi fatwa itu adalah orang-orang yang diberi kepercayaan mandat daripada raja atau negara yang sah. Alimun khosoh, atau orang alim yang sangat khusus. Siapa itu orang alim khosoh? Wa huwa, adapun alim khosoh, al-alim, orang yang alim bitauhid, dengan ilmu tauhidnya, wa a'malil qulubi, dan perilakunya hati. Wahum ashabuz zawaya, mereka itu adalah orang-orang sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang bertempat tinggalnya itu di zawiyah itu kalau sekarang ini dinamakan adalah pondok sufi. Perhatikan, zawiyah itu semacam tempat-tempat masa orang-orang ahli zikir uzlah menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zawiyah itu pondok-pondok orang-orang ahli tasawuf. Jadi di tempat itu mereka zikir, mereka di situ tempat mujahadah terus menerus. Ini ada orang alim seperti ini. Kalau di pondok di sini ya mirip-mirip sedikit. Tempatnya zikir di sini, ada tempat ngajinya ya, ada zikir, ada Jadi tempat ini adalah al-mutafarriqun, yang berpisah-pisah, terpecah-pecah tempatnya, al-munfaridun, yang menyendiri. Tidak rame-rame. Jadi tempat-tempat zawiyah ini biasanya tidak rame-rame, khusus orang-orang yang ahli zikir. Perhatikan, jadi namanya ulama khosoh. Siapa namanya? Ulama yang khosoh. Jadi ulama ini yang selalu dipikirkan adalah bagaimana mengesahkan dirinya sama Allah. Yang kedua adalah amal-amal hatinya. Hati itu loh punya perilaku hati itu yang dijaga. Paham? Hati manusia itu bisa terkena berbagai macam penyakit. Hati manusia itu bisa diisi oleh penyakit yang menakutkan, yang di rumah sakit tidak ada obatnya, di apotek tidak ada obatnya, yaitu namanya penyakit takabur. Penyakit apa? Penyakit iri hati, penyakit ujub itu penyakit yang membahayakan. Makanya di dalam keterangan kitab, orang-orang nanti dalam kubur, dalam akhirat, nanti di neraka itu akan disiksa oleh apa yang dilakukan perilaku hatinya di dunia ini. Kalau hatinya dipenuhi dengan kedengkian yang luar biasa, kesombongan yang itulah yang akan menjadi berbagai macam binatang-binatang yang akan menggerogoti orang itu.
ular yang berbisa, ular kalajengking yang berbisa. Itu karena apa? Hatinya di dunia itu penuh dengan berbagai macam penyakit. Makanya di dalam ilmu tasawuf itu yang dibimbing adalah bagaimana hati itu terbebas daripada berbagai macam penyakit-penyakit itu. Takabur, iri hati, sum'ah, terus kemudian ujub dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit hati. Harus dihilangkan. Inilah harus belajar kepada guru mursyid, guru yang bisa membimbing masalah apa itu hati kita jangan sampai terkena penyakit. Kalau guru kamu umpamanya di sekolah, itu guru-guru yang di sekolah itu adalah hanya untuk mengajari otaknya kamu. Otak kamu diajari matematika, diajari tentang ilmu alam, ilmu macam-macam. Itu adalah di otak jasad. Tetapi ilmu hati itu adalah ilmu bagaimana hatinya suci, bagaimana bersih, harus diajari ilmunya, ilmu tasawuf, dan adanya namanya memperbanyak zikir supaya hatinya bersih. Inilah yang disebut dengan apa itu alimun khosoh, orang ulama yang khusus. Wakana dan ada yuqal diucapkan mislu Ahmad ibn Hambal sebagaimana Al-Imam Ahmad bin Hambal mislu Dajlah. Itu adalah perumpamanya Imam Ahmad itu adalah seperti sungai Dajlah, Dajlah. Kullu ahadin, tiap-tiap seseorang yang tarifu itu nyiduk, nyiduk itu apa bahasa Indonesia? Nyiduk itu bahasa Indonesianya apa? Menimba Jawa nimbung utimbung. Lah nek nganggo gayung, menggayung. Yang tarifu itu bisa nyiduk minha daripada Dajlah. Jadi setiap orang bisa ngambil ilmu daripada Imam Ahmad itu tadi. Wa mislu Bishr bin Haris, dan perumpamannya Bishr bin Haris seorang ulama tasawuf, mislu bi'rin azbatin mughattatin. Gigi saya mulai kambuh lagi. Perumpamanya seperti sumur yang tawar yang ditutup. Seperti sumur tawar yang ditutup. Layak suduha, tidak menjadi tujuan kepada sumur itu illa wahidun ba'dahu, kecuali satu orang. Jadi sedikit orang. Maksudnya kalau orang-orang ahli tasawuf yang belajar tidak banyak orang, sedikit demi sedikit, rajul ba'da rajul, wahid ba'da wahid. Tapi kalau ulama yang banyak orang yang mengambil seperti Imam Ahmad bin Hambal. Ini makanya harus perhatikan ini ya. Kita ngaji ihya itu adalah ngaji, kita harus ngaji bahwasanya ada ilmu syariat, ilmu tasawuf, ilmu syariat, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah maksudnya, tujuan utamanya adalah memperbaiki hatinya. Wakanu dan ada siapa mereka, yaqulu dan mengucapkan siapa mereka, para ulama-ulama, fulan alim. Maka oleh karena itu penelitian para ulama-ulama dikatakan fulan seseorang itu orang alim. Wa fulan mutakallim, seseorang itu ahli tauhid. Wa fulan aksaru kalaman, dan ada orang lagi banyak bicara. Ada seseorang hanya pandai banyak bicara, banyak ngoceh, banyak bicara. Wa fulan aksaru amalan, dan seseorang itu banyak kerjanya. Jadi tipe-tipe ini yang harus kita mengenal. Siapa dia? Orang alim dia. Terus orang ahli tauhid dia. Kalau yang banyak bicara, dia hanya banyak bicara. Tong kosong berbunyi. Tong kosong berbunyi. Kokon ngomong segala macam. Tapi itu tidak pernah belajar ilmu tauhid atam, tidak pernah belajar tasawuf atam, tidak pernah ngaji tafsir atam, tidak pernah hadis atam, tapi ngomongnya masya Allah. Kalau bicara seolah-olah dia yang paling pinter masalah agama. Ada seseorang yang banyak kerja, boleh juga banyak kerja, sedikit bicara. Sedikit bicara yang bagus itu sedikit bicara, banyak Yang repot itu adalah banyak bicara, sedikit ngomongnya banyak, idenya banyak, tidak pernah dia punya kerja. Apa kerjanya?
Ini yang ngeruweti di dunia ini. Dunia ini ngeruweti orang-orang seperti ini. Wa qala Abu Sulaiman al-ma'rifah ila sukut aqrab minhu ila al-kalam. Wa qala Abu Sulaiman, katakan Syekh Abu Sulaiman, orang ma'rifat itu, orang ahli ma'rifat itu untuk banyak diam itu lebih dekat daripada banyak bicara. Jadi orang ahli ma'rifat itu indikatornya banyak diam daripada banyak bicara. Wa qala ba'dhum, dan berkata siapa ba'dhum sebagian ulama, idza kasrul ilmu qallal kalam. Kalau orang itu semakin banyak ilmunya, maka akan semakin sedikit bicara. Wa kataba, dan menulis siapa Salman ila Abi Darda radhiyallahu anhu wa kana, dan ada qad akha, sungguh mempersaudarakan bainahuma di antara Salman dan Abu Darda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, wahai saudaraku, balagoni annaka qa'atta tabiban tudawi al-mardo. Telah sampai kepadaku bahwa kamu Abu Darda, sahabatnya ini seorang sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Kamu ternyata sekarang ini sudah duduk menjadi seorang tabib. Kalau sekarang mungkin ya dukun, ya. Dukun yang ngobati berbagai macam orang-orang yang minta minta obat. Pandur, maka lihatlah kamu fa in kunta tabiban. Betulkah kamu seorang tabib? Jika memang kamu seorang tabib, bolehlah. Maka bicara. Kalau kamu bicara, maka menjadikan asbab penyembuhan. Kamu bicara dengan hasil penelitian yang istimewa. Kamu sudah seperti itu. Wa in kana mutatabbiban, dan jika kamu sok ahli dokter, sok ahli dukun tapi tidak profesional, berarti kamu semacam malpraktek. Fallaha, maka takutlah kamu sama Allah. Takutlah kamu sama Allah. La taqtul musliman, jangan kau bunuh orang Islam gara-gara resepmu. Kamu resep, kamu gimana penyakitnya? Oh diabetes. Oh diabetes itu harus banyak minum madu. Wah, madunya manis tambah mati, ya. Ya apa tidak? Wah, harus banyak. Harus setiap pagi minum teh manis. Kacau apa tidak? Oh, insyaallah. Makanya Abu Darda ya tahu, gara-gara itu, karena dinasihati temannya, maka kemudian berhentilah Abu Darda pada dzalika idza sul, ketika ditanya masalah-masalah kedokteran. Wa kana, dan ada siapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu idza suila yaqul salu Maulana Hasan. Di Imam Malik saja ditanya, tanyalah kamu kepada Maulana Hasan. Wa kana Abu Abbas radhiyallahu anhu idza suil yaqul, Ibnu Abbas ketika ditanya yaqul salu Jabir bin Zaid. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul salu Sa'id bin Musayyab. Ibnu Umar ditanya, tanya lagi masalah agama kepada Sa'id bin Musayyab. Ini saling menghindar, ya. Wa hukiya annahu rawa sahabun fi hadratil Hasan isrina. Diceritakan annahu rawa, meriwayatkan, sahabat ada seorang sahabat meriwayatkan di hadapan Imam Hasan 20 hadis. Kemudian ditanya tentang tafsirnya hadis-hadis yang 20 itu. Maka ma'idillah, tidak ada dari aku bisa saya hanya bisa meriwayatkan saja. Saya tidak tahu tafsirnya. Maka kemudian tumandang itu kemudian Imam Hasan bertindak menafsiri semua tafsir hadis yang 20 tadi, hadisan. Maka para sahabat semuanya takjub dengan kecerdasannya, hafalannya, penafsirannya Imam Hasan. Fahada sahabi kafan, maka mengambillah sahabat-sahabat itu, sahabat tadi yang meriwayatkan 20 mengambil satu genggam daripada kerikil dan melemparkan kepada para sahabat. Kamu minta tanya kepadaku, saya masih bodoh, saya tidak ngerti apa-apa ini. Saya bisa menjelaskan, yang saya masih belum tahu ilmunya. Padahal ada di antara kalian ada seorang yang alamah, ada seorang ulama besar, yaitu siapa? Di antara yaitu Imam Hasan. Jadi kalau bisa itu ya, itu tawaduknya kepada kita itu, kalau di hadapan orang-orang ngalim itu jangan sok ngalim. Paham ya? Di hadapan orang-orang yang alim jangan sok ngalim. Kadang-kadang sekarang ini kebolak-balik.
di mata ustadz-ustadz yang ahli-ahli, orang yang tidak ahli bicara soal ahli agama. Kadang-kadang orang ngerti itu apa? Tidak ngerti dirinya, kapasitas dirinya itu tidak ngerti. Sehingga inilah yang menjadi kekacauan di tengah umat itu, ketika ada seseorang yang tidak ngerti kapasitasnya, kemudian berbicara tentang hukum-hukum agama, padahal di antara mereka ada ulama-ulama yang sesungguhnya lebih layak untuk berbicara. Jangan bikin kacau di tengah umat dengan kebodohan kita. Paham apa paham? Semoga bermanfaat dan Allah kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabul.